Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program DPR Kini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana DPR RI sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan AIPA ke-44 yang akan digelar pada tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023. Sudah bersama kami Kepala Biro Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Ibu Endah Cahyani Dwirini. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Selamat pagi, apa kabar Mas Uki? Saya sehat-sehat saja, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bu, dengan persiapan kurang lebih ada beberapa pekan lagi penyelenggaraan AIPA kita DPR sebagai tuan rumah sejauh ini berapa persen? Let's say ini tinggal 2 minggu lagi ya, 80%. Sudah 80%. Jadi persiapannya sudah tinggal 20% lagi, mungkin tinggal beberapa hal-hal teknis kali ya Bu ya. Bu Enda, tapi kalau kita Mhm. misalnya mungkin pemirsa juga di rumah belum mengetahui apa sebenarnya ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ini apa sih Bu? Ya, AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly adalah, organisasi parlemen di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk, menjadi menjembatani hubungan dan kerjasama antar parlemen di kawasan dan, sebagai paralelnya dari, ASEAN ya di tingkat pemerintah. Nah ini ada, AIPA di tingkat, parlemen-parlemennya. Oke, yang membedakan adalah negara-negara kepesertaannya dibanding kalau misalnya ini kalau Mhm, AIPA ini khusus untuk ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti itu ya, Bu. mhm, Tapi kalau misalnya mhm, kita melihat ini AIPA tahun ini 2023 ini mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and mhm. Prosperous ASEAN. Kalau boleh dijelaskan sebenarnya apa makna dari tema kita tahun ini, Bu? Ya jadi, sebelumnya kalau, AIPA itu juga sama ya seperti Mhm, di, eee eee, pertemuan tingkat pemerintah, AIPA ini membahas isu-isu strategis mhm, mengenai pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan dan tentunya tak kalah pentingnya juga membahas isu-isu, mengenai dinamika politik di kawasan dan di global agar tercipta stabilitas di kawasan yang diperlukan untuk pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat di, ASEAN. Nah, kalau tema, keketuaan ASEAN, Indonesia tahun ini adalah, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Nah, kalau, AIPA memilih temanya tadi Responsive Parliament for a Stable and Prosper, ASEAN. Jadi ada 3 kata kunci ya di sana ya, oke. stable, Stable? responsif, Mhm, dan prosper. Jadi memang dibutuhkan sebuah parlemen yang bisa tanggap dan, mhm. cepat merespon berbagai dinamika, geopolitik di kawasan, sehingga parlemen tersebut dapat mendukung, tujuan-tujuan ASEAN dan juga, agar misi-misi dari parlemen dan negara, masing-masing negara ASEAN tersebut dapat tercapai dengan baik. Oke. Jadi tadi ada 3 perspektif yang terkait, pertama stable, responsif, dan juga prosper. Tapi kalau misalnya kita melihat sejauh ini Bu, apakah Mhm, Indonesia kali ini kan sebagai tuan rumah, sejauh mhm, ini apakah sudah memerankan perannya cukup baik sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan event-event internasional? Kita ketahui kita juga sebagai tuan rumah heeh, di IPU di tahun mmm, lalu, seperti apa Bu iya. melihatnya? Ya, mungkin mengenai AIPA ini ya, terlebih dahulu dari, General Assembly yang akan dilaksanakan pada awal bulan Agustus tersebut adalah puncak dari, rangkaian kegiatan AIPA. Pertama-tama kita sudah, menyelenggarakan yang pertama adalah AIPA dan ASEAN Interface Meeting di Labuan Oke, ya. Bajo yang, diadakan pada, summit, ASEAN yang pertama pada bulan, Mei yang lalu. Mhm, Jadi pertemuan tersebut adalah pertemuan dari ketua-ketua parlemen AIPA bertemu dengan, ketua-ketua negara, parlemen, negara ASEAN, sorry. Jadi kalau di Presiden AIPA diwakilinya oleh, Ibu Puan Maharani sebagai, Presiden AIPA dan ketua-ketua negara ASEAN, itu dipimpin oleh Presiden Jokowi sebagai ketua ASEAN. Nah itu adalah pertemuan pertama, ASEAN Interface, Meeting. Kemudian, setelah itu dilaksanakan juga, pertemuan AIPA COT, yaitu mengenai, AIPA Advisory Council on Dangerous Drug, pertemuan tahunan AIPA yang diselenggarakan untuk, membahas bagaimana memberantas, narkoba dan juga peredarannya. Kemudian yang 3 yang sudah dilaksanakan juga adalah, AIPA Caucus. AIPA Caucus ini adalah pertemuan, AIPA untuk monitoring resolusi-resolusi yang dihasilkan AIPA yang lalu-lalu apakah oke. sudah dijadikan, regulasi di negara masing-masing ASEAN. Kemudian juga yang terakhir kita selenggarakan adalah Women Coordinating, eee eee, wa ai AIPA Coordinating Committee Women, Mhm, yaitu adalah suatu, meeting kecil
untuk membahas apa sih isu-isu terkait gender dan perempuan yang akan kita angkat di AIPA nanti. Dan untuk diketahui oleh Mas Uki dan juga pemirsa lainnya, pertemuan perempuan di AIPA ini pertama kali dipelopori oleh Indonesia 10 tahun yang lalu waktu sidang ASEAN di Lombok. Itu adalah pertama kalinya Indonesia mencetuskan perlu ada nih pertemuan antar, sebelumnya selama penyelenggaraan ini belum ada. Pertemuan khusus untuk anggota parlemen perempuan di AIPA. Nah, sejak itu 10 tahun lalu berjalan dengan baik gagasan Indonesia, dan kali ini kita tentunya apalagi ketua parlemen kita, ketua DPR kita perempuan kan. Jadi memang kita harus memegang porsi yang lebih besar lagi di AIPA, terutama untuk soal-soal mengedepankan posisi perempuan di berbagai aspek di masyarakat. Kalau kita misalnya sebagai BKSAP DPR sebagai tuan rumah, sejauh ini bagaimana nih kan persiapan dan juga terkait dengan bagaimana memastikan kelancaran penyelenggaraan AIPA, karena pastinya nanti tanggal 5 Agustus atau bahkan hari sebelum tanggal 5 nih para delegasi dari sejumlah negara bukan hanya di kawasan ASEAN tapi juga para observers dari negara lain juga akan tiba di Indonesia. Sejauh mana nanti kita akan bahas, tetap saksikan DPR Kini. Terima kasih Anda masih menyaksikan DPR Kini. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana DPR RI sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan AIPA ke-44 yang akan digelar dari tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023. Bu Endah, ini sejauh ini bagaimana untuk memastikan kelancaran dari penyelenggaraan AIPA? Karena kalau misalnya ada sudah berapa negara yang confirm untuk hadir dalam penyelenggaraan AIPA ke-44 ini? Ya, makasih Mas. Oke, jadi untuk AIPA ini kita mempunyai website khusus yang dibangun oleh DPR RI. Jadi kita ada website yang khusus untuk registrasi dari peserta-peserta. Memang kalau untuk tingkat kehadiran yang full lengkap dengan flight detail dan itinerary sebagainya belum ya, karena ini masih 2 minggu lagi. Seperti biasa kan, kita juga kalau ikut di sidang-sidang lainnya juga kita kadang nanti-nanti ngirim detailnya takut berubah. Tapi kita sih ini ya optimis ya, karena AIPA ini forum penting di apalagi General Assembly ini akan dihadiri oleh semua ketua-ketua parlemen dan juga negara AIPA, dan juga tadi disebutkan observer countries yang ada 20 negara tadi. Ada 20 negara observer country yang akan hadir juga. Kalau boleh tahu berapa negara-negara mana aja nih Bu? Kayak apakah Amerika, Cina juga termasuk akan hadir, seperti apa? Iya, jadi memang setiap tahun itu ada kecenderungan berbagai negara ingin menjadi negara observer dari AIPA ya. Karena populasi ASEAN keseluruhan ada 680 juta. Itu kan pasar yang sangat besar untuk dunia ya. Dan juga AIPA itu sebagai venue bagi negara-negara tersebut untuk membahas isu-isu perdagangan, ekonomi, dan juga keamanan. Kalau banyak negara misalnya saya bisa sebutkan ada Australia, Azerbaijan, Belarus, Kanada, China, European Parliament, Georgia, dan terakhir itu adalah United States of America. Mereka menjadi negara dialog partners dari AIPA. Dan karena unik ya kalau kepemimpinan negara-negara di AIPA ini rotasi. Jadi setiap parlemen, setiap negara itu mempunyai kesempatan untuk men-showcase-kan pembangunannya di masing-masing. Jadi menarik untuk negara-negara observer tersebut atau yang kita sebut dialog partner tersebut untuk hadir di sidang-sidang AIPA. Karena kawasan ASEAN tadi Ibu sampaikan bahwa ini menjadi pangsa pasar menarik, ada 680 juta lebih penduduk yang ada di kawasan ASEAN. Nah Bu, kalau kita misalnya menyebutkan juga langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dalam hal ini BKSAP DPR RI untuk bekerja sama dengan mitra lain seperti misalnya dalam hal keamanan dan juga hal-hal teknis lainnya, apakah juga sudah dilakukan? Iya, jadi karena memang keketuaan Indonesia di ASEAN ini sangat serius ya pemerintah dalam hal ini, berkaca kepada pengalaman G20 kemarin yang sangat berhasil. Jadi tahun ini juga keketuaan Indonesia di ASEAN itu dikoordinasikan dengan sangat baik. Jadi kita ada sekretariat nasional dan sekretariat bersama seluruh kementerian dan lembaga.
Jadi Sekretariat DPR RI sebagai salah satu unsur untuk mendukung kesuksesan Indonesia di ASEAN ini juga masuk dalam koordinasi besar yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Jadi diantaranya kita membahas seperti pertemuan-pertemuan yang ada cross cutting issues, isu-isu yang dapat dibahas bersama di semua kementerian dan lembaga. Kemudian juga masalah sosialisasi itu juga kita bahas bersama. Dan untuk di DPR sendiri karena dan BKSAP tentunya karena penyelenggaraan ASEAN Interparliamentary Assembly ini adalah gawainya DPR nih ya. Jadi BKSAP sebagai focal point aja. Tapi kami sudah melakukan berbagai persiapan dengan pihak keamanan, kemudian juga pihak terkait dengan bandara dan kemudian juga kunjungan. Kita kan juga ingin promosi dong ya, promosi Jakarta ya untuk delegasi peserta ASEAN tersebut karena dilaksanakan di Jakarta sudah kami laksanakan. Dan juga misal tadi sebut pengamanan, kita inginnya sih ketat tapi diskret ya, nggak ketahuan ini ada apa sih di Jakarta kalau terlalu ketat. Tapi insya Allah seperti pertemuan-pertemuan internasional lainnya kita laksanakan dengan baik dan keamanan dan kenyamanan para delegasi akan terjaga dengan baik. Keamanan dan juga kenyamanan akan dijamin nih para delegasi yang akan hadir dalam pertemuan dari AIPA ke-44. Berarti kalau misalnya kita juga ngomongin bagaimana nih persiapan mulai akomodasi, transportasi, teknologi informasi dan juga fasilitas conference semuanya sudah insya Allah aman ya Bu ya, dan juga sudah 80%. Kalau misalnya kita juga ini kan di dalam website AIPA juga yang ini adalah dibuat oleh DPR juga ada terkait dengan bagaimana promosi budaya juga Ibu. Apa saja yang bisa dilakukan oleh para delegasi ketika misalnya apakah ingin mengambil paket turnya juga segala macam. Bagaimana juga mungkin dalam hal ini BKSAP apakah juga akan ada di satu waktu dari tanggal 5 sampai 11 ini akan ada kunjungan budaya atau fully meeting dan ketemu dan ngobrol-ngobrol, kita ada gak sih Bu? Iya ada, jangan dong kan delegasi udah jauh-jauh ya datang ke suatu negara, termasuk juga dari negara-negara yang di other hemisphere di sana, yang dari bagian Amerika Latin datang ke Indonesia, ke Jakarta. Jadi harus kita juga suguhi dengan pertunjukan pariwisata dan juga budaya Indonesia. Dan hal ini sudah kita laksanakan dari pembukaan ya. Jadi nanti kita akan menampilkan sebuah film pendek di acara pembukaan tersebut. Film pendek mengenai kain-kain tradisional di seluruh negara ASEAN. Kita ingin memperlihatkan representasi salah satu budaya, yaitu bagaimana seluruh negara ASEAN ini walaupun berbeda-beda tapi terikat, ada mereka mempunyai produksi yang hampir sama. Ada yang kain batik, tenun tradisional, dan itu akan kita persembahkan sebagai di pembukaan. Kemudian juga ada goodie bag. Di goodie bag tersebut juga kita mempromosikan hasil-hasil dari Natura Indonesia. Ada teh dan kopi di sana di goodie bag yang kita bagikan ke seluruh delegasi. Dan terakhir itu di hari akhir kita juga melakukan kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah yang sudah direvitalisasi dan sudah sangat bagus dan merepresentasikan Indonesia. Iya betul. Jadi kita ingin mereka bisa mendapat kesempatan mencicipi bagaimana Indonesia Nusantara, tapi dalam waktu singkat ya kita akan bawa ke Taman Mini nanti Mas Uki di hari akhir setelah konferensi. Nah, kira-kira ada gak sih keterlibatan dari masyarakat lokal untuk menyambut dan juga mendukung dari penyelenggaraan AIPA, dan juga bagaimana sebenarnya nantinya BKSAP DPR dalam hal ini juga DPR RI memastikan bahwa keberlanjutan dan juga warisan positif dari hasil AIPA ke-44 ini bisa diimplementasikan di masing-masing negara. Selengkapnya dalam DPR Kini sesaat lagi. Masih bersama dengan Bu Wenda Cahyani Wirini selaku Kabiro dari Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana persiapan Indonesia sebagai tuan rumah dari AIPA ke-44. Bu Wenda, apakah ada sebelum menuju ke terkait dengan General Assembly ini yang ke-44 dari tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus, ada kegiatan lainkah Bu untuk Road to AIPA ke-44 ini akan diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI? Ada Mas Uki, jadi tanggal 28 Juli nanti bertepatan dengan hari Jumat, kita akan melakukan launching yang kita namakan BKSAP Gerak ya.
Sebetulnya itu suatu gerakan BKSAP untuk mendorong baik anggota pimpinan anggota dan sekretaris BKSAP untuk lebih banyak melakukan outdoor activities. Jadi tapi kesempatan itu kita akan lakukan juga untuk launching atau mengenalkan mengenai AIPA ke-44 dengan mengundang berbagai perwakilan organisasi masyarakat dan juga dari kedutaan besar di Indonesia. Oke. Jadi catat ya tanggalnya, mungkin teman-teman juga bisa join, masuki tanggal 28 Juli hari Jumat pukul 7, nanti kita lari sekitar 3 kilo aja di kawasan DPR. Iya. Oke. Jadi ini terbuka untuk umum? Seperti yang kita lakukan yang lalu ya, waktu P20 Run itu kan by invitation karena animonya sangat besar, jadi nanti kita mengundang by invitation masuki Oke, kali jadi ini. pemirsa mungkin kalau misalnya ini tunggu infonya apakah nanti akan melalui channel sosial media DPR itu seperti apa, pastinya tanggal 28 Juli ini akan ada kegiatan bagaimana nih Road to AIPA, kita akan berlari bergerak, bagaimana nih juga ada undangan dari sejumlah negara yang akan hadir di AIPA ke-44. Bu, kalau misalnya kita juga misalnya ini kan Indonesia kerap kali menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan berbagai event internasional. Apa sih sebenarnya keuntungan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan event internasional, ada nggak sih Bu sebenarnya? Ya, menarik masuki pertanyaannya, karena kalau kita ingat ya tahun lalu waktu pas penyelenggaraan IPU di Bali itu kan pertama kali diselenggarakan konferensi internasional tingkat dunia setelah masa COVID. Sebetulnya belum selesai masa COVID tapi masih up and down ya situasinya. Tapi kita laksanakan dengan segala persyaratan yang ada dan hasilnya adalah masyarakat Bali sangat berterima kasih kepada DPR RI karena roda pariwisata bergerak, roda ekonomi bergerak, UMKM bergerak. Jadi keuntungan pertama tentunya dari sisi ekonomi ya. Dengan kita AIPA menyelenggarakan di sini di Jakarta, tentunya bagi-bagi waktu itu kita sudah di Padang, untuk kemudian Bali, Labuan Bajo, sedang kita berbagi dengan untuk menyemarakan UMKM yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan kemudian keuntungan lainnya selain keuntungan ekonomi, tentunya ada keuntungan sisi politis lainnya, misalnya tentunya dengan menjadi ketua AIPA dan ketua ASEAN dan juga memimpin berbagai sidang, itu Indonesia bisa mengedepankan kepentingan nasional kita di setiap keputusan-keputusan yang ada agar bermanfaat untuk masyarakat kita gitu. Oke, tapi sebenarnya bargaining position Indonesia di kawasan ASEAN sejauh apa sih Bu? Apakah sudah cukup baik atau bagaimana? Well, kita kan dianggap big brother-nya ASEAN ya. Ini saatnya untuk kita meraih kembali peran tersebut. Kita sebagai founding fathers-nya ASEAN juga, jadi ini adalah satu kesempatan bagus untuk Indonesia memperlihatkan leadership kita bagaimana untuk misalnya mencapai ASEAN Community 2030. Nah ini adalah chance bagus untuk Indonesia di mana sedang menjadi pemimpin, jadi kita ambillah itu leading role. Kita tidak ingin sekedar menyelenggarakan, tapi kita juga ingin menjadi pemimpin di ASEAN gitu. Bukan sebagai penyelenggara saja, tuan rumah saja, tapi juga bagaimana mengembalikan Indonesia sebagai big brother ataupun juga founding dari ASEAN itu sendiri. Tapi sejauh ini bagaimana sih Bu sebenarnya implementasi dari nantinya hasil yang akan dikeluarkan dalam AIPA ke-44 ini bisa diimplementasikan di kehidupan di masing-masing negara? Ya, jadi gini Mas Uki, nanti tahun depan, jadi setiap tahun itu kita menyelenggarakan yang saya tadi sampaikan ASEAN Caucus. ASEAN Caucus itu adalah untuk mengecek berbagai resolusi yang dibahas di ASEAN dan maksud saya di ASEAN Parliamentary Assembly ya, di AIPA ini, apakah sudah sih dilaksanakan di negaranya masing-masing. Nah itu ada monitoring commission-nya untuk mengecek apakah itu dilaksanakan gitu. Oh jadi ada pengawasan juga, nggak cuma hanya sekedar pertemuan-pertemuan, meeting-meeting, itu tanpa ada hasil yang konkret dan juga bisa diimplementasikan di masing-masing negara. Terakhir Bu Endah, untuk mungkin pemirsa masyarakat di rumah bagaimana mungkin terkait dengan harapan dan juga mungkin bagaimana Bu Endah bisa ke pemirsa di rumah terkait dengan penyelenggaraan DPR RI sebagai penyelenggara tuan rumah dari AIPA ke-44. Ya, makasih Mas Uki. Jadi mungkin untuk masyarakat Indonesia, keketuaan ASEAN ini sangat langka ya. Baru bisa diperoleh sekali dalam 10 tahun. Jadi dalam menyambut bukan saja ASEAN Interparliamentary Assembly yang akan diselenggarakan DPR, tapi juga berbagai pertemuan di tingkat ASEAN diselenggarakan oleh semua lini di kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, terutama
masyarakat Jakarta ya yang ada di sini, mari kita sukseskan pertemuan-pertemuan tersebut dengan menjadi tuan rumah yang baik. Kita tunjukkan bahwa kita siap menjadi warga negara internasional. Tunjukkan kita sebagai masyarakat yang disiplin, yang baik, dan siap untuk menerima tamu-tamu dari luar negeri. Dan sekali lagi mari kita dukung, sukseskan juga bagaimanapun 80% tinggal 20% lagi Bu, bagaimana harus terus menyiapkan secara teknis penyelenggaraan dari AIPA ke-44. Terima kasih sekali lagi Bu Endah Cahyani Dwirini, Kepala Biro Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari DPR Kini episode hari ini, persiapan dari AIPA ke-44. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.